kaget ada Yuzoners di sini. Lagi ngelamun tiba-tiba ada kamera. Oke guys, ini jarang-jarang ya, udah berapa tahun belakangan karena kita WFH di rumah terus segala macam. Gue agak norak dan terharu ternyata gue masih bisa lihat laut gitu dan lagu keroncong nih. Oke, gue lagi di ferry nih teman-teman. Tadi naik dari Pelabuhan Merak dan dari Merak tadi kita sekarang udah on the way ke Bakauheni mau ke Lampung. Tadi kita start dari kantor Yuzon ya di Pancoran. Dan kenapa kita ke Lampung? Karena sebenarnya ini mau melanjutkan journey kita. Sebelum pandemi kan kita udah pernah ke tol Trans Jawa ya, kayak ke Semarang terus ke Surabaya. Kita ngikutin arus mudik gitu nanti. Karena kan sekarang masih Ramadan dan pastinya nanti pas Lebaran banyak yang mudik ya. Dan tahun ini karena pandemi udah mulai surut, kita sih memprediksi bakal mudik banget gitu di tahun ini. Dan salah satu destinasinya pastinya Sumatera, apalagi ya lewat jalur yang non udara gitu ya, maksudnya pasti ada aja sih orang lewat pesawat, tapi gue yakin banget lewat darat dan laut kayak gini tuh juga diminatin banget ya karena udah ada tol Trans Sumatera. Nah ini salah satu tujuannya yang menarik adalah pastinya gue mau tes jaringan nih karena pas mudik itu pasti padat dan orang tentunya butuh layanan data yang optimal, yang prima. Dan karena kalau padat itu kan suka ada aja gitu loh drama-drama, entah itu lemot atau mungkin trafficnya tinggi banget. Jadi ini hal yang pengen gue uji coba, walaupun sekarang sih pastinya nggak sepadat nanti mudik ya, cuman ya kita mau tes jaringan aja sih. Dan tadi sih udah mulai di Pelabuhan Merak dan nantinya bakal gue tes di sepanjang jalan Trans Sumatera sampai Lampung gitu sih. Jadi kalian kalau kepo pantengin terus ya. Gitu deh. Stay tune teman-teman. Halo teman-teman, tadi gue udah ngasih tau ya gue udah nyampe dan sekarang ini lagi di luar Pelabuhan Bakauheni ya. Dan kayak gini sih situasinya karena masih Ramadan, mudiknya mungkin kira-kira baru akan rame mulai minggu depan pas weekend gitu ya. Cuman ini aja tuh menurut gue udah lumayan hektik, cuman memang gak yang sehektik mudik dan banyak bis, pengunjung mungkin pengunjung casual kayak gue. Dan sebenarnya menarik ya, Lampung ini sering dianggap sebagai gerbangnya Sumatera gitu, apalagi bagi para pengunjung dari Pulau Jawa kayak kita nih. Jadi sebenarnya hal menariknya setelah kita tiba gitu ya, setelah kita harboring di Bakauheni tadi dari ferry, terus kita turun dan ini kita sebenarnya mau mengarah ke Trans Sumatera dan di situ nanti gue bakal ngelanjutin speed test dari beberapa operator di Indonesia gitu ya. Tapi mungkin nggak akan sepanjang kayak kita mau ke Padang gitu ya, karena kita intinya sih mau nunjukin kalau oke nih Lampung pastinya jadi destinasi utama ketika orang-orang mau ke Sumatera, karena ya again ya ketika nyampe itu langsung ke Lampung banget gitu. Jadi menurut gue sih Lampung tuh adalah beberapa destinasi yang menurut gue menarik, dan salah satu hal yang harus diperhatiin juga menurut gue dari kesiapan optimalisasi dari infrastrukturnya, which is ya tentang jaringan ini. Jadi gue kepo aja sih nanti setelah dari sini kita langsung cabut mau ke tol gitu ya. Beberapa kali nanti gue bakal tes jaringan. Wow, suara kapal. Maklum guys, ini masih di pelabuhan ya. Jadi ya udah, abis ini gue mau langsung masuk ke mobil. Kita langsung lanjut perjalanan ini dan nanti mungkin bakal stop by di poin, nggak tahu sih di mana, yang jelas hopefully view-nya bakal menarik banget sih. Jadi ya udah, gue mau langsung ke mobil aja deh. Kita langsung cabut ke tol Trans Sumatera.
Gue nggak tahu sih ini apakah secluded beach atau memang orang karena lagi puasa jadi menghindari yang pantai-pantai gitu, mungkin takut aus atau takut kepanasan, nggak tahu juga ya. Dan kebetulan ini gue lagi di pantai Minang Rua. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh dari tadi kita pelabuhan ya. Jadi dari tol Trans Sumatera paling kayak cuman 10 menit sampai 15 menit. Total mungkin 19 menit kali ya sampai kita akhirnya parkir gitu. Dan here we are, ada di beach Minang Rua. Dan memang dari awal tadi gue udah sempat mention ya, trip kali ini memang nggak sepanjang kita menjajal Trans Jawa gitu ya, yang beratus-ratus kilometer itu. Kali ini kita memang mau menjajal. Kali ini kita tripnya memang Trans Sumateranya khusus di Lampung gitu ya, karena dia sebagai gerbang utama orang-orang Pulau Jawa mau traveling atau mau mudik ke Sumatera gitu. Jadi apa-apa pasti nyampe di Lampung. Dan tadi kalau kalian udah lihat ya, beberapa kali kita coba tes jaringan gitu. Pastinya 4G ya, karena di kawasan Merak, terus pastinya di tengah laut ya, nggak ada 5G, dan Lampung juga belum 5G ready. Jadi mungkin next time atau tahun depan nih, semoga Lampung udah 5G, jadi kita bisa balik lagi ke sini untuk tes 5G. Dan sekarang karena masih 4G, tadi kita udah beberapa kali ngetes, dan sekarang gue mau nge-recap nih biar kalian langsung dapat bayangannya. Selama kita mengambil uji jaringan atau tes kecepatan dari 5 operator di Indonesia ini, kita menggunakan aplikasi Speed Test by Ookla. Itu lumayan jadi benchmark juga ya. Jadi kita menggunakan aplikasi ini di 5 handphone yang berbeda dengan 5 kartu SIM yang berbeda tentunya ya. Oke guys, jadi tadi kita berangkat dari area Pancoran itu sekitar pukul jam 10-an kali ya. Terus kita sempat isi bensin segala macem, terus lewat tol ke Pelabuhan Merak. Dan sampai di Pelabuhan Merak itu sekitar jam 1:04 waktu Indonesia Barat ya. Lengkap banget gak sih? Jadi pas sampai itu pastinya kan kita ngantri dulu tuh dan parkir mobil di dalam ferry. Dan setelah sampai udah parkir dalam ferry ya, kita nggak langsung jalan kan, kita nungguin dulu sampai si ferry itu jalan. Dan dalam posisi stabil kayak gitu kita nyoba tes jaringan, dan hasilnya itu adalah, by the way ini kita menguji 5 operator ya, semuanya kita uji ya. Ada Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo, Tri Indonesia, Tri Hutchison, dan Smartfren. Untuk Telkomsel, speed downloadnya itu mencapai 64,1 Mbps, dan untuk uplink atau uploadnya mencapai 27,0 Mbps. Gede banget gak sih? Jadi kayak Telkomsel ini lumayan lancar banget. Bukan lumayan, memang lancar banget sih ketika di Pelabuhan Merak. Terus abis itu XL dia mencapai downloadnya itu speednya 9,86 Mbps dan uplinknya 26,0 Mbps. Untuk Indosat downloadnya 24,6 Mbps dan uploadnya 23,3 Mbps. Dan Tri Hutchison downloadnya 11,4 Mbps, uplinknya 4,68 Mbps. Dan Smartfren 44,6 Mbps dan uplinknya 14,5 Mbps. Kalau di recap nih, untuk di wilayah atau untuk di titik Pelabuhan Merak itu download paling tinggi adalah Telkomsel, dan uploadnya juga ternyata Telkomsel juga. Jadi tadi sih sempat coba untuk nge-scroll media sosial, terus sempat video call juga segala macam. Itu memang sebenarnya all 5 operators tuh lancar, tapi memang Telkomsel dari sisi kecepatannya dia ternyata paling unggul ya. Lalu titik kedua itu masih di dalam ferry menuju Bakauheni, tapi dalam posisi moving atau bergerak ya. Jadi di tengah-tengah laut sih bisa dibilang. Dan itu kita ambil speed testnya itu di jam 2-an, jam 2 siang gitu ya. Jadi karena lagi bergerak, dan kita juga sebenarnya out of nowhere nggak tahu gitu nih mana BTS-nya, dan itu justru part paling menariknya ya. Untuk Telkomsel nih speednya untuk downloadnya 0,14 Mbps dan untuk uplinknya 14,1 Mbps. Sorry guys, ini anginnya luar biasa, bikin semriwing. Lagi ngabuburit kita. Terus untuk XL-nya downloadnya 1,70 Mbps dan uplinknya 9,33 Mbps. Untuk Indosat downloadnya 0,37 Mbps dan
uploadnya 3,64 Mbps. Dan untuk Tri downloadnya 2,97 Mbps dan uploadnya 1,27 Mbps. Dan untuk Smart Friend downloadnya 2,70 Mbps dan uploadnya 0,01 Mbps. Dan kalau konklusinya, download paling tinggi itu ada di Tri Indonesia, Tri Huchison. Oh my god, gue kayak lumayan surprise pas ngelihat recapannya, kayak hah, Tri ternyata paling tinggi untuk downloadnya. Mungkin karena udah merger sama Indosat, nggak tahu juga sih, tapi ya ini lumayan plot twist sih. Nah guys, selama di perjalanan tentunya karena ini weekdays dan kita kesini kan buat kerja ya, jadi masih hybrid banget. Jadi di dalam kapal pun kita sempat melakukan berbagai activity nih, kayak tadi aja gue sempat meeting online guys melalui aplikasi Google Meet gitu sama orang-orang yang ada di kantor dan orang-orang yang juga lagi WFH atau hybrid juga. Dan sempat beberapa kali ada kendala, tiba-tiba yang dari suaranya jelas tiba-tiba hilang dan gue sempat ke disconnect juga. Jadi itu menurut gue lumayan pengalaman yang layak buat diperhatiin gitu ya, kayak oke, ini di tengah laut pastinya sinyal harusnya memang ini ya nggak akan sebagus ketika masih di darat gitu. Dan untuk Google Meet itu sempat menggunakan beberapa kartu SIM dan experience-nya berbeda-beda. Dan selain virtual meeting nih guys, kita juga tadi sempat experience untuk nonton streaming ya, karena ya abis meeting agak-agak penat gitu, jadi kita butuh hiburan setitik lah ya. Sempat ngeplay YouTube dan Netflix sih beberapa menit gitu ya, buat ngetes juga apakah jaringan itu masih bisa kita nikmatin walaupun mungkin gambarnya kesek-kesek atau buffering segala macem, atau malah justru loading gitu ya, kayak benar-benar nggak bisa sama sekali. Jadi hasilnya menarik banget, kayak gini hasilnya selama kita streaming konten. Habis streaming konten, sempat juga ngetes video call pas lagi moving ya. Jadi nggak cuman pas baru sampai pelabuhan Merak, tapi kita juga sempat video call pas lagi di dalam kapal. Ya experience-nya juga beragam guys. Ada yang memang lancar, ngobrolnya tetap keep going on gitu ya, sampai akhirnya kita ngomong apa, lawan bicara kita kayak cuma diem doang, kayak nggak ngerti kita ngomong apa karena delay mungkin ya, atau mungkin koneksi kita di mereka juga nggak diterima dengan bagus gitu. Jadi experience-nya juga beragam. Telkomsel lumayan ada sinyal dalam keadaan kapal bergerak, tapi memang tetap putus-putus ya. Dan selain itu kita juga sempat nyoba untuk upload konten berupa foto atau video gitu ya di Instagram Stories gitu. Ya untuk loadingnya ya lumayan lah ya, dan untuk kecepatan atau inian uploadnya ya kayak gini sih hasilnya. Oke teman-teman, di jam 3:16-an lah ya, jam 3 sore, kita akhirnya sampai di Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Dan pas baru sampai itu kita lagi-lagi speed test atau tes jaringan. Hasilnya itu Telkomsel downloadnya 29,4 Mbps dan uplink-nya itu 18,1 Mbps. XL downloadnya 16,4 Mbps dan uplink-nya 26,6 Mbps. Dan Indosat ada di kecepatan downloadnya 30,9 Mbps dengan uplink-nya 7,72 Mbps. Dan Tri downloadnya 30,7 Mbps dan uplink-nya 22,2 Mbps. Untuk download ternyata paling tinggi adalah Indosat. Indosat sama Telkomsel beda-beda tipis banget ya, beda 1,an Mbps lah ya. Jadi Indosat di 30-an dan Telkomsel 29-an. Untuk uplink-nya paling tinggi ternyata XL di angka 26,6 Mbps. Jadi kayaknya kalau kalian pengen nge-storyin atau mungkin first time visit Lampung pas nyampe Bakauheni, kalian tuh
gampang banget gitu mau nge-scroll medsos itu kayak lancar banget. Dan apalagi kalau misalnya kalian mau nge-story atau mungkin Instagram live kalian mau nge-vlog secara live itu kayaknya bakal lancar-lancar aja sih menggunakan semua operator di sini. Dan untuk berikutnya kita tes jaringan di tol Trans Sumatera. Dan tentunya karena lagi di tol pastinya dalam kondisi bergerak ya guys, nggak yang kayak stagnan karena ternyata nggak ada spot-spot yang macet gitu loh, nggak kayak Jakarta. Jadi lancar, pas sore tadi nggak ada stuck atau macet-macet atau drama-drama gitulah. Jadi semuanya bergerak sih. Untuk Telkomsel itu downloadnya 59,1 Mbps dan uplink-nya 1,21 Mbps. Untuk XL downloadnya 25,6 Mbps dan uploadnya 3,95 Mbps. Untuk Indosat downloadnya 4,37 Mbps dan uplink-nya 3,70 Mbps. Tri downloadnya 7,29 Mbps dan uplink-nya 3,94 Mbps. Dan terakhir Smartfriend downloadnya 30,8 Mbps dan uplink-nya 2,94 Mbps. Untuk downloadnya benar-benar Telkomsel tokcer banget sampai 59 Mbps. Jadi lancar banget ya, nggak ada gangguan apapun. Dan untuk XL ternyata dia yang paling tinggi untuk uploadnya. Tapi uniknya XL paling tinggi tapi kayak masih kecil gitu loh, kayak cuma 3,95. Jadi 3,95 Mbps ini udah paling kenceng. Yang lain-lainnya tuh kayak biasa aja gitu loh. Dan nggak tahu ya, mungkin kenapa ya lebih lancar download daripada uploadnya. Tapi selama kita berjalan di tol Trans Sumatera itu nggak ada blank spot sih. Jadi itu mungkin udah hal baik ya bagi infrastruktur di sekitaran tol Trans Sumatera. Dan untuk selebihnya kita juga menyadari ya, Lampung kayaknya sih lumayan udah dilirik banget untuk beberapa destinasi wisatanya. Salah satunya M Beach atau Pantai M. Gue nggak tahu sih tapi dibilangnya M Beach. Itu kayaknya lumayan udah mulai terkenal ya kan? Udah mulai terkenal dan ya iseng-iseng sih kita coba tes jaringannya dan hasilnya kayak gini. Nah teman-teman, untuk trip kali ini memang gak sepanjang ketika kita jalan-jalan untuk tes jaringan Trans Jawa gitu ya, karena jalanannya panjang banget. Dan kali ini kita memang fokus di tujuannya di Lampung gitu sebagai destinasi utama ketika orang Jawa nyebrang gitu ya ke Sumatera. Oke, jadi untuk kesimpulannya trip kali ini memang rasanya tuh kayak lebih singkat gitu ya, karena dari Jakarta ke Merak gak memakan waktu yang banyak banget. Dan untuk experience atau perjalanan kita di laut gitu ya, menggunakan ferry juga gak yang lama-lama banget, kayak sekitar 2 jam kali ya. Terus dari Merak ke beberapa titik yang kita datangin di Lampung juga sebenarnya jaraknya gak sejauh itu juga. Dan untuk jaringan 4G di Lampung itu sebenarnya udah memadai banget, udah lumayan merata dan nggak ada kendala berarti selama kita memang ada di titik-titik yang keramaian gitu loh, kayak di pelabuhan atau mungkin di jalan tol. Tapi kalau misalnya kalian ke destinasi spesifik kayak pantai misalnya, ya mungkin memang nggak akan selancar di titik-titik krusial kayak pelabuhan atau kota gitu ya. Mungkin ada lah beberapa momen kayak oke, sinyalnya hilang atau mungkin kayak cuma dapetnya 3G atau bahkan 2G atau no service sama sekali gitu ya. Itu kalau menurut gue sih masih normal kejadian. Tapi ya semoga kita berharap 4G di Lampung sampai ke beberapa area rural atau mungkin area-area pantainya bahkan ya, apalagi untuk wisatawan gitu. Semoga bisa tetap ditingkatin dan bisa lebih merata gitu ya. Dan semoga 5G di Lampung cepat digelar gitu biar kita bisa balik lagi ke sini buat speed test 5G. Jadi gitu sih guys, untuk arus mudik harusnya sih aman ya. 5 operator nggak ada yang terlalu kendalanya terlalu anjlok banget gitu. Dan sejauh ini sih memang Telkomsel sudah pasti yang lebih kuat dan sering banget yang speednya tuh tiba-tiba gitu, yang kayak bisa sampai mencapai 59 Mbps. Itu kayak lumayan banget gitu. Jadi semoga nanti pas mudik, which is lebih padat, lebih banyak pengunjung, lebih banyak orang, lebih banyak traffic, tetap
bisa optimal ya untuk activity layanan data kayak browsing, scrolling medsos, even video call dan segala macemnya. Dan segitu aja sih. Semoga nanti pas mudik kalian semua yang dari Jawa mau ke Sumatera ya lancar-lancar aja komunikasinya. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa insightful buat kalian yang memang merencanakan mudik lewat jalur darat dan laut, khususnya ke Sumatera dan Lampung specifically. Segitu dulu aja video kali ini. Semoga kalian suka dan di subscribe terus Yuzon ID supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. See you guys on the next video. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bersabarlah sampai berbuka dan bersiap-siap packing kalau kalian mau mudik. See you guys in the next video. Bye bye.